Shalom adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali loh si Ika bisa menemani adik-adik lagi di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Lo seharap adik-adik hari ini tetap semangat ya, dan juga tetap tekun di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Nah, di pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menikmati hari yang indah di pagi hari ini, dan kami juga diberikan kesempatan lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, memimpin setiap kami supaya kami mengerti, memahami, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Samuel pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Adik-adik bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing, dan Lo Seika di pagi hari ini akan membacakan untuk kita semuanya secara khusus di dalam ayatnya yang ketiga. Jadi 1 Samuel pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Nah adik-adik, seperti yang telah kita baca bersama-sama bahwa pada saat itu orang-orang Israel sedang melawan orang-orang Filistin. Dan ketika peperangan itu terjadi, orang-orang Israel ini kalah. Mereka menewaskan 4.000 orang. Jadi orang-orang Israel ini yang tewas di dalam pertempuran yaitu sebanyak 4.000 orang. Nah, ketika bangsa Israel, ketika orang-orang Israel ini sedang mengalami kekalahan, maka mereka menyadari bahwa pada saat itu tabut perjanjian atau tabut Allah itu mereka tidak bawa ke perkemahan. Jadi mereka kembali ke Silo, mereka mengambil tabut Allah itu untuk dibawa ke perkemahan supaya di dalam peperangannya nanti melawan orang-orang Filistin mereka mengalami kemenangan. Karena tabut Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Nah, ketika tabut Allah itu sudah ada di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah orang Israel, dan pertempuran kembali terjadi, ternyata orang-orang Israel tidak mengalami kemenangan. Malah mereka mengalami kekalahan yang lebih dahsyat daripada pertempuran yang pertama. Kalau pertempuran pertama mereka menewaskan 4.000 orang, di dalam pertempurannya yang kedua orang-orang Israel ini dikalahkan dengan menewaskan 30.000 orang pasukannya. 30.000 pasukan orang-orang Israel ini gugur di dalam peperangan. Bahkan kalau kita nanti baca semuanya di dalam pasal yang keempat ini, selain tabut Allah nanti diambil atau dirampas oleh orang-orang Israel, anak-anak Imam Eli, Hofni dan juga Pinehas juga mati. Bahkan Imam Eli pun juga mati. Nah adik-adik, melalui kekalahan bangsa Israel pada saat itu, sebenarnya Tuhan mau menunjukkan bahwa pada saat itu Tuhan sedang menghukum bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka. Karena para pemimpin mereka tidak menghormati Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam peperangan melawan orang-orang Filistin, Tuhan tidak menyertai bangsa Israel. Tuhan tidak menyertai orang-orang Israel. Sekalipun tabut perjanjian itu ada di dalam perkemahan bersama-sama dengan orang-orang Israel. Nah, selain itu, ketika bangsa Israel juga sedang mengalami kekalahan, seharusnya mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan, kesalahan apa yang telah mereka lakukan, sehingga ketika mereka menyadari, maka mereka harus segera berseru dan meminta pertolongan daripada Tuhan, bukan membawa tabut perjanjian itu ke dalam perkemahan.
Mereka menganggap bahwa dengan membawa tabut perjanjian itu mereka akan mengalami kemenangan. Mereka lupa bahwa tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah. Itu bukan Allah. Oleh sebab itu seharusnya mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Allah yang memberikan kemenangan bagi mereka. Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita pun juga dapat belajar bersama-sama ya, bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita harus terus berseru kepada Tuhan. Kita harus terus-menerus meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena Tuhan sajalah yang dapat melakukan semuanya di dalam kehidupan kita. Tuhan sajalah yang sanggup menolong diri kita dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun ya adik-adik ya. Jadi mulai saat ini, ayo terus berdoa, ayo terus meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan saja yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi kalau adik-adik sedang sakit, sedang di dalam kesusahan, sedang di dalam penderitaan, atau mungkin sedang di dalam kesukaan pun, kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Kita harus terus berdoa kepada Tuhan, dan kita harus terus-menerus meminta pertolongan kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan, terus menaruh harapan kami kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sejak kami masih kecil. Kami berdoa di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus hidup bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya. Bye-bye.